Shalom semuanya, selamat datang di dalam program GPDC, yaitu Glow Pastoral Digital Channel. Dan saya melihat bagaimana banyak orang diberkati melalui program ini. Itu sebabnya sebelum saya memulai, saya ingin kita semua memberi like, subscribe, share, dan juga komen. Sehingga kita bisa melihat program ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saat ini saya akan berbicara mengenai nubuatan atau lubuat-buat. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami serahkan momen ini ke dalam tangan Tuhan ketika kami merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang menyertai, Tuhan sendiri yang berbicara melalui renungan ini. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Haleluya. Nah, sekali lagi saudara, banyak orang mulai tergelitik untuk bertanya. Ketika ada seorang pendeta berdoa, ya kan, apalagi pakai embel-embel namanya profetik, yang namanya nabi, lalu nubuatin dalam 3 hari kamu akan dapat sesuatu, dalam 3 bulan kamu akan lihat ada perubahan dan sebagainya. Mulai kita bertanya-tanya, ini betul-betul apa yang Tuhan katakan atau memang si pendetanya itu yang membuat-buat segala sesuatu? Nah, banyak sekali orang mulai bertanya-tanya. Nah, mari kita lihat bagian firman Tuhan supaya kita semakin jelas, saudara. Yaitu di dalam Yeremia 14 ayat 14. Saya sampaikan dulu. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, tipu rekaan hatinya sendiri. Waduh, hati-hati saudara. Makanya lewat ayat ini saya ingin mengingatkan kepada semua jemaat Tuhan. Yaitu yang pertama, hati-hati saudara. Karena ada orang yang berkata dia nabi. Ada orang yang berkata bahwa dia itu profetik. Ada yang berkata bahwa dia itu punya suara Tuhan. Dia bisa dengar apa yang Tuhan bilang. Bahkan kalau dia doa, sorga terbuka dan dia bisa sampaikan sesuatu. Hal itu memang bisa terjadi di dalam pelayanan saudara dan seorang hamba Tuhan yang diurapi. Namun saya juga ingin kita semua memiliki roh yang dinamakan membeda-bedakan ataupun roh discernment. Nah, discernment ini artinya roh yang tahu bagaimana seorang beroperasi saudara. Apakah dia memang punya suara Tuhan atau memang dia membuat-buat sendiri supaya enak didengar telinga. Nah, iya kan? Satu lagi coba, saya ingin kita semua ingat baik-baik. Kalau tadi dari perjanjian lama, sekarang dari perjanjian baru. 2 Petrus 2:15. 2 Petrus 2:15. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Apa yang saya mau ingin katakan di dalam renungan singkat kita? Hati-hati, jangan sampai kita tertipu dengan nabi palsu. Jangan sampai kita tertipu dengan hamba Tuhan yang embel-embel bilang profetik. Tetapi ayat ini menyatakan ada nabi yang hanya menyampaikan sesuatu untuk kepentingan dirinya sendiri, yaitu dapat upah saudara. Saya ingin hari ini kita catat baik-baik. Kalau Anda punya pen, Anda punya kertas, atau Anda ambil handphone Anda, note Anda, dan Anda buka notes, kita catat ciri-ciri nabi yang sebetulnya seperti apa. Yaitu yang saya bilang seperti ini, nabi Tuhan. Yang pertama, apa yang dia ucapkan, yaitu mengatakan hal-hal yang rohani, saudara. Bukan hal-hal duniawi. Jarang sebetulnya kita melihat bagaimana Tuhan memberikan sesuatu yang duniawi kepada kita secara langsung, tetapi tanpa ada perubahan karakter. Tuhan rindu ingin melihat kita punya karakter berubah. Bukan ingin supaya motor kita jadi mobil, mobil kita jadi pesawat, pesawat kita jadi punya pulau. Hati-hati saudara, karena segala sesuatu bisa didapatkan dengan kerja keras. Tetapi yang segala sesuatu kita inginkan di dalam dunia ini, itu adalah berkah yang daripada Tuhan. Dan kita perlu lihat setiap nabi, dalam tanda kutip, semua hamba Tuhan yang melakukan sesuatu, apakah dia memang hanya sekedar meminta upah? Iya kan? Yang kedua, nabi ataupun pelayan Tuhan
yang sesungguhnya mendekatkan orang kepada Tuhan, saudara. Bukan mendekatkan orang tersebut yang didoakan kepada dia. Ingat-ingat ya, nanti hari ini saya doakan, ya, nanti kamu kalau dapat berkah betul-betul, kalau dapat rezeki betul-betul, ingat-ingat sama saya. Iya kan? Berarti kamu harus kasih sesuatu sama saya. Nah, itu yang disayangkan, saudara. Karena nabi Tuhan yang sesungguhnya, dia mengandalkan Tuhan. Dia nggak justru main kesempatan dalam kesempitan, saudara. Dan apa yang dia sampaikan terjadi, saudara. Bukan untung-untungan. Itu sebabnya ciri-ciri nabi Tuhan adalah orientasinya adalah jiwa-jiwa. Apakah jemaat yang dia layani, apakah orang-orang yang dia layani betul-betul imannya bertumbuh, betul-betul semakin dekat sama Tuhan, bukan mengejar uang, bukan mengejar upah. Begitu banyak contoh di dalam firman Tuhan seperti Bileam. Dia adalah nabi Tuhan, dia mendengar suara sorga, tetapi menjadi nabi palsu karena mengharapkan upah. Belajarlah dari Elia, saudara, dan bujangnya. Dia melayani Tuhan, tetapi bukan kepentingan sendiri, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami percaya bahwa kami mau hidup hanya untuk Tuhan. Dan ajar kami untuk memiliki roh membeda-bedakan. Di mana hamba Tuhan yang sejati, di mana yang tidak. Dan kami bertumbuh di dalam iman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Setiap pemirsa yang menyaksikan program GPDC, kita akan berjumpa lagi di program-program yang selanjutnya. Dan selamat sampai jumpa ya. Iya. Oke. Diulang yang belakangnya aja ya. Oke. Setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan program GPDC, saya percaya kita semua semakin diberkati dan sampai jumpa di program-program yang selanjutnya. Haleluya. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. Lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Dan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Amin. Amin.